kita. Sejak awal kita berbincang tentang penting dan bukannya dakwah, amalan dakwah ila Allah, dan bahwasanya dakwah yang merupakan amalan besar itu akan lebih terwujud dan terrealisasi jika ada upaya at-ta'awun, saling menolong, saling membantu dalam mewujudkannya. Bentuk ta'awun yang mungkin dilakukan adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu untuk berdakwah dengan lisan, maka dia lakukan itu dengan berbagai ceramah, tausiah, dan yang semisalnya. Bagi yang mampu untuk menulis, maka lakukanlah dakwah melalui karya tulis. Dan bagi yang belum mampu untuk yang pertama dan yang kedua, bukan bermakna bahwa pintu untuk berdakwah itu telah tertutup. Seorang bisa melakukan dakwah walaupun hanya dengan menyebarkan dan memberikan beberapa media ilmu. Semisal yang paling ringan adalah media buletin yang ditulis di sana tentang tauhid, pengenalan tentang Allah, ditulis di sana tentang apa itu Al-Quran, bagaimana sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana kewajiban seorang anak, seorang putra kepada kedua orang tuanya, dan berbagai ilmu yang disajikan dalam media semisal buletin. Kalau kita dalam sehari bisa memberikan 2 atau 3 lembar buletin kepada saudara kita yang berada di sekitar kita, tetangga kita, di jalan, di toko, di tempat kita bekerja. Ketika antum memberikan sebuah buletin kepada teman antum atau seorang yang ada di jalan itu, saudara kita itu adalah saudara kita muslim. Kita berikan kepadanya sebuah buletin yang kebetulan dia membahas, buletin itu sedang membahas tentang larangan seorang muslim melakukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah. Larangan seorang muslim menggantungkan jimat-jimat baik di tubuhnya maupun di rumahnya yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan kesyirikan itu bisa menjerumuskan seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya kesyirikan itu bisa membatalkan amalan seorang hamba muslim. Ketika orang yang kita berikan buletin kepadanya membaca, kemudian subhanallah, di waktu itu bertepatan dengan turunnya hidayah untuk kalbunya lapang menerima pembahasan yang ada padanya, kemudian dia meninggalkan dengan penuh kepasrahan, dia tinggalkan berbagai amal kesyirikan yang selama ini dia lakukan. Berapa ganjaran yang akan kita raih, dan betapa antum dengan izin Allah dan takdir Allah telah menyelamatkan seorang hamba dari azabnya, melebihi manfaatnya antum menyelamatkan seorang hamba dari serangan banjir. Ikhwani fiddin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga berbagai pembahasan ilmu yang lainnya. Ketika antum berikan kepada seorang tetangga, kemudian dalam rumah tangga tetangga kita itu sang istri tidak suka menunaikan hak suaminya, dia sering melawan kepada suaminya,
membentak suaminya, menolak perintah suaminya, dan berbagai kewajiban yang seharusnya dia tunaikan untuk sang suami yang Allah tugaskan, Allah syariatkan untuk para istri. Kemudian dia membaca buletin tersebut, kemudian dia menyadari atas dosa-dosa yang selama ini dia lakukan terhadap hak suaminya. Berapa ganjaran yang akan kita terima dan kebaikan yang akan muncul di masyarakat kita kalau itu dilakukan oleh satu atau dua atau tiga. Bagaimana kalau usaha seperti dilakukan oleh lebih dari jumlah ini tadi, masing-masing berbuat, menyebarkan media yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan sebuah buletin berisi tentang bahaya paham Syiah, akidah kaum Syiah, dibaca oleh saudara kita untuk menjadi benteng. Berapa lagi kebaikan yang akan muncul di tengah sahabat, di tengah umat ini. Maka dari itu, pintu dakwah itu masih luas, masih terbuka lebar. Bukan makna ucapan saya ini bahwa saya memberi semangat kepada antum, mengatakan kepada antum untuk puas dengan kondisi yang antum berada sekarang. Bukan. Mari kita berlomba meningkatkan kemampuan ilmu kita terus, dan tentunya dakwah itu harus berjalan tentunya di atas perangkat dan pilar utamanya, yaitu ilmu. Ilmu merupakan salah satu pilar utama dakwah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan bahwa ini adalah prinsipku, yaitu prinsip Rasul, sabilku, jalanku, yaitu aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah di atas bimbingan ilmu, ala basiratin, di atas bimbingan basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku. Ini adalah prinsipnya. Sehingga prinsip dakwah itu prinsip berdakwah, prinsip mengajak umat kepada al-khair, mengajak umat kepada tauhid, prinsip mengajak umat kepada sunnah Nabi. Itu adalah prinsip dan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang meneladani beliau cinta untuk senang mengikuti prinsip Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi yang kedua, dakwah itu di samping didirikan di atas semangat berta'awun, semangat saling menolong, saling membantu, saling menutupi celah dan kekurangan, juga dakwah itu didirikan di atas ilmu. Dan ilmu itu, kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu akan bisa diraih dengan upaya belajar. Tidak bisa ilmu didapatkan dengan apa yang disilakan dengan ilmu laduni. Itu adalah khurafat. Wali-wali Allah di masa Rasul, wali Allah Abu Bakar As-Siddiq, wali Allah Umar bin Khattab, wali Allah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, wali Allah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Mereka itu adalah para wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah dengan persaksian Al-Quran dan persaksian Nabi-Nya. Mereka semua mendapatkan ilmu dengan belajar. Mereka semua duduk bersimpuh, bersabar mendengarkan Rasulullah membimbing, menafsirkan Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran. Mereka belajar hingga di antara mereka ada yang tidak sempat mencari kehidupan atau mencari rezeki. Di antara mereka ada yang seharian penuh duduk di hadapan Nabi, mengikuti perjalanan Rasul untuk tidak terlewatkan satu ilmu pun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar. Maka dari itu, lebih-lebih kita yang di masa ini, yang tingkat keimanan kita jauh di bawah tingkat keimanan para sahabat, kemuliaan dan ketakwaan kita jauh di bawah kemuliaan dan ketakwaan para sahabat Nabi.
Lebih-lebih ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar, duduk bersabar, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, dan yang lainnya dari disiplin-disiplin ilmu Islam. Maka kebiasaan dan adat untuk belajar Islam harus ditumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Semangat dan kemauan untuk mempelajari Islam, mempelajari disiplin-disiplin ilmu Islam harus menjadi kebiasaan masyarakat Muslim. Di rumah-rumah, di masjid-masjid, di majlis-majlis, di kantor-kantor, dalam kesempatan yang memungkinkan mereka belajar, menimba ilmu dengan cara yang mampu untuk dilakukannya. Para hadirin yang kita muliakan, semangat untuk menuntut ilmu ini merupakan pilar kedua dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu saya menghimbau diri saya pertama dan semua antum untuk menjadikan kebiasaan menuntut ilmu ini adalah kebiasaan hidup kita. Ilmu merupakan kebutuhan primer kita, melebihi kebutuhan kita terhadap kesehatan, melebihi kebutuhan kita terhadap obat. Ilmu adalah obat yang menyejukkan bagi kalbu. Ilmu adalah obat yang menyejukkan bagi iman dan takwa kita. Lebih kita butuhkan bagaimana resep-resep ilmu kita dibandingkan pengetahuan kita tentang resep dan ramuan-ramuan yang menyehatkan tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang sekarang banyak diikuti, dipelajari oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya yang Allah letakkan dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan primer setiap muslim, rumah tangga muslim, ibadah muslim, akidah muslim, dakwah muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia faqih. Pasti Allah akan jadikan dia mengerti, faham, berilmu tentang agamanya, mengerti, faqih, berilmu tentang ibadahnya, akidahnya, mengerti tentang Al-Quran. Kalau kemarin, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita mengerti dan bisa membaca Al-Quran. Dalam sehari kita mampu membaca 1 juz, atau 2, atau lebih atau kurang, kita bisa membaca, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh puas. Ada sebuah pertanyaan yang harus segera mendapatkan jawabannya. Sudahkah kita mengerti apa yang kita baca? Sudahkah kita mengerti apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat yang kita lantunkan? Kalau jawabannya sudah, bersyukur kepada Allah agar nikmat itu ditambah. Jika jawabannya belum, maka Rasulullah SAW menyatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut belajar ilmu agama itu fardu, wajib terhadap setiap pribadi muslim. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa iyyakum. Kembali kepada hadis yang sebelum ini yang kita dengarkan bersama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka pasti Allah jadikan dia faqih atau paham tentang urusan agamanya. Kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam kehidupan akidahnya, dan yang lainnya. Kalau Allah kehendaki untuk dia kebaikan, pasti Allah jadikan dia paham. Maka dari itu ulama menyatakan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, kalau ada seorang hamba yang dia tidak mengerti tentang agamanya, dia tidak paham tentang Islamnya, sangat riskan, mengkhawatirkan bahwa dia tidak tergolong hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Oleh karena itu, wajib kita menangis, merenungi ketika ada 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis yang kita dengarkan atau kita baca, kita tidak memahami maknanya. Sebagian ulama dahulu, ulama di masa tabi'in, ketika melewati sebuah ayat, kemudian belum memahami bagian tertentu dari ayat tersebut, bukan seluruhnya,
bagian tertentu dari maksud ayat tersebut mereka menangis. Kenapa? Karena mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan demikianlah kata Allah, aku berikan perumpamaan di dalam Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat Allah ini, dan tidaklah bisa mengerti atau paham tentang ayat-ayat itu tadi kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maknanya, kalau ada seorang hamba tidak memahami, dia tidak termasuk dalam golongan al-alimun, orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama di masa tabi'in menangis ketika ada satu saja ayat Al-Quran yang dia tidak memahami. Sekarang kita coba baca ayat Al-Quran. Kita mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud." Apa yang Allah maksudkan dengan awfu bil 'uqud dalam ayat ini? Apa maksudnya? Apa yang diberlakukan kepada kita pada ayat ini? Kalau kita belum memahaminya, sungguh pantas kita menangis. Kenapa kita belum paham ayat Allah? Kenapa kita belum mengerti ayat ini yang mengandung syariat? Wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Apa maksud ayat kedua ini? Kita mendengarnya, membacanya. Apa maksudnya? Maka dari itu, belajar ilmu agama, belajar Islam adalah kewajiban bersama yang merupakan tanda-tanda kebaikan seorang hamba yang Allah kehendaki untuknya. Dan yang sangat membahayakan ketika image yang terus berada di tengah masyarakat bahwa belajar ilmu agama itu hanya di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Bahwa belajar ilmu agama itu hanya di ma'had-ma'had atau di pondok-pondok pesantren saja. Para santri, para ustaz, sementara yang selain itu tugasnya adalah lain. Tidak. Hadis Rasul yang tadi kita dengarkan bersama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu adalah fardu hukumnya, wajib terhadap setiap pribadi muslim. Entah dia sebagai suami ataukah istri, sebagai orang tua ataukah anak, sebagai guru ataukah murid, tua, muda, pria, wanita, selama dia muslim, maka berlaku padanya hadis yang baru saja kita dengarkan bersama. Para hadirin yang saya muliakan, penting untuk kita menghidupkan kebiasaan belajar Islam dan sumbernya yang asli yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal yang penting juga untuk diketahui bahwa kalau di awal majlis saya menyebutkan bahwa suatu fakta yang menggembirakan kita yaitu berkembangnya dakwah sunnah ini dari ujung Sabang sampai Merauke, ujung barat hingga ujung timur. Maka di situ ada sebuah tugas besar bagi kita semuanya. Tidak cukup kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat yang sekarang seperti antum ini ada tadi, saya saksikan dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Perkembangan yang sangat luar biasa. Namun di balik itu ada tugas besar yang menanti kita, menunggu dari kita semua, yaitu semangat umat untuk mendidikkan putra putri mereka dalam pendidikan agama. Semangat umat dan kesadaran umat untuk mereka meletakkan pendidikan putra putri mereka dalam pendidikan dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Menjadi tugas besar. Pendidikan itu tidak mudah, cukup berat, membutuhkan partisipasi dari semua pihak,
kepedulian tidak hanya dari para guru dan para ustaz dan sekolah atau pondok pesantren, tetapi kepedulian dari para orang tua. Para hadirin yang saya muliakan, pendidikan yang berjalan di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah ini sekarang ini menjadi kebutuhan yang sangat disadari oleh umat. Sekarang ini menurut perhitungan yang saya lakukan, kurang lebih 100 pondok pesantren yang dikelola oleh teman-teman di berbagai pelosok negeri ini. Namun bersama dengan itu, dengan jumlah yang mungkin menurut antum itu adalah banyak, ternyata semua itu belum mencukupi. Masih banyak keinginan dan permintaan yang ternyata di luar kemampuan kita. Itu dari sisi fasilitas sarana, juga tidak kita mampu untuk memenuhi keinginan itu semuanya dari sisi kemampuan tenaga pengajar. Minimnya tenaga pengajar. Beberapa waktu yang lalu saya datang dari Merauke dan Timika. Ya subhanallah, betapa mereka sangat butuh kepada uluran bantuan kita. Bukan bantuan dana, tetapi bantuan para tenaga pengajar, para dai yang akan membimbing mereka dan putra-putri mereka. Sementara kita sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan di daerah sekitar kita saja sudah rasanya di luar kemampuan kita. Umat ini sangat butuh kepada pembimbing. Umat sudah tidak lagi butuh, saya katakan, lebih besar kebutuhan umat ini kepada para pembimbing yang membimbing mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan kebutuhan mereka kepada para dokter, kepada para insinyur, praktisi hukum dan yang lainnya. Sudah banyak para insinyur, sudah banyak. Yang dibutuhkan adalah para ustaz yang akan sabar membimbing, tidak tersibukkan dengan politik, bersabar dengan apa yang mereka dapatkan, mendidik umat, membina umat, menjadi teladan bagi umat, sangat dibutuhkan. Jumlah yang sangat besar. Para hadirin yang saya muliakan, tentu ini semua sudah suatu kewajiban bagi kita setidaknya yang berada di masjid ini untuk menyadari bahwa kebutuhan umat kepada ulama, kepada ustaz, kepada pembina jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka untuk kepentingan fisik dan perekonomian mereka. Alhamdulillah, kita hidup di masa ini, perekonomian kita semuanya ini, saya katakan semuanya, tidak hanya yang punya mobil dan kendaraan bermotor, semuanya jauh lebih baik tingkat perekonomiannya dibandingkan perekonomian para sahabat Nabi. Jauh-jauh lebih mapan kehidupan pandang kita, tangan kita dan papan kita dibandingkan kehidupan para sahabat Rasul. Kalau seandainya ukuran dan tolak ukur banyak dan sedikitnya rezeki itu tergantung pada tingkat ibadah seorang hamba, sangat bergantung pada tingkat banyaknya ibadah dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, niscaya sahabat Nabi adalah generasi terkaya, generasi termapan, karena mereka adalah generasi tertinggi pada puncak keimanan, ketakwaan dan ibadah. Namun sejarah menyebutkan kepada kita bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup waktu saya bercerita tentang kehidupan mereka, tapi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa kita ini sungguh-sungguh wajib bersyukur kepada Allah. Kita ini serba ada
Alhamdulillah. Yang kurang dari kita adalah syukur dan sabar. Syukur dan berterima kasih kepada Allah. Sahabat Nabi, tidak jarang dari mereka yang tidak mendapatkan makanan yang akan mereka makan hari ini, apalagi besok. Sahabat Nabi yang rajin sholat malam, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin menuntut ilmu, namun mereka mayoritasnya adalah masakin, orang-orang miskin. Namun di tangan mereka lah, dengan pertolongan dan izin Allah, Islam ini sampai pada titik kulminasi puncak tertingginya. Umat ini sangat membutuhkan kepada pembina. Setidaknya kita yang berada di masjid ini menjadi orang yang berada di garis terdepan untuk menyiapkan putra putri kita menjadi ulama yang akan membina umat, membimbing akidah mereka, membentengi umat dengan izin dan pertolongan Allah dari berbagai kebatilan yang bisa menyeret mereka pada penyimpangan dan akan membuat mereka sedih dan susah, tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum. Maka dari itu, pendidikan bagi putra-putri kita merupakan amalan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dakwah secara umum. Butuh disiapkan tidak hanya sarana dan prasarana saja, tetapi butuh disiapkan sistem yang baik, kepedulian yang baik, kesungguhan dari tiga pihak setidaknya. Dari putra-putri itu sendiri, dari para guru, para ustadz, dan yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan, keseriusan para orang tua. Niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh memang menginginkan putranya menjadi seorang ulama yang bermanfaat untuk umat dan sebelum itu bermanfaat untuk sang ayah dan ibu. Sangat disedihkan, sangat memprihatinkan kita melihat adanya sebuah gejala yang sudah lama sebenarnya muncul di tengah umat dan terus mengalir, yaitu terkait dengan pendidikan agama ini. Kalau seorang muslim punya putra dan putri yang jenius, yang berprestasi di dalam sekolah umumnya, maka dipersiapkan putra-putri ini untuk menjadi seorang dokter, seorang profesor, seorang insinyur, seorang teknokrat. Itu yang dipersiapkan. Hampir-hampir jarang sekali dari kaum muslimin, saya katakan jarang, bukan tidak ada, jarang sekali ketika mendapatkan putra dan putrinya pandai, jenius, dipersiapkan untuk menjadi calon pembesar agama, memanfaatkan kejeniusan untuk Al-Quran, untuk hadis Rasul, untuk ilmu fikih, ilmu sejarah Islam, ilmu akidah dan ilmu iman. Jarang sekali. Padahal kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, para ulama kita terdahulu itu mungkin tidak didapatkan kejeniusan seperti mereka di zaman kita ini. Luar biasa. Buka sejarah dan biografi Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud Sijistani. Buka biografi ulama sebelumnya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri. Buka ulama di masa sebelumnya, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya dari para ulama sampai tingkatan sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Orang-orang yang memiliki cara berpikir yang cemerlang, jenius, kemampuan hafalannya sangat luar biasa. Itulah para pembesar agama dahulu. Namun kita umat Islam di masa ini, di akhir-akhir zaman ini, sungguh sangat memprihatinkan. Tidak jarang seorang ustaz di pondok pesantren, seorang kiai disodorkan kepada pondoknya anak-anak yang sudah maaf-maaf saja
orang tuanya sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Kalau sudah nakal, anaknya, ini adalah gilirannya pondok pesantren. Ya Allah, betapa kasihannya ilmu Islam. Ternyata tanpa disadari, tanpa dirasa, dan saya yakin kalau ada seorang muslim ditanya, kamu rela menjadi seorang yang menghinakan Islam dan ilmu Islam, dia akan menjawab dengan tegas dan tepat, tidak, saya tidak rela. Tetapi tanpa dia rasa, tanpa dia sadari, dia telah menghinakan Islam, menghinakan ilmu Al-Quran, ilmu hadis suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sadari yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, sungguh ilmu Al-Quran itu mulia dan kebutuhan umat terhadapnya, terhadap orang yang beriman tentang Al-Quran jauh lebih baik dan lebih besar kebutuhannya dibandingkan kepada seorang dokter spesialis sekalipun. Ya, seorang dokter dengan izin Allah hanya bisa menyembuhkan penyakit di tubuhnya, entah itu ginjalnya, entah itu livernya, entah itu jantungnya. Tetapi ilmu Islam, ilmu Al-Quran akan menyembuhkan penyakit-penyakit kalbu yang dengannya dengan izin Allah akan menyelamatkan jasad seorang hamba dari azab an-nar, azab api neraka di yaumil akhir nanti. Walaupun azza wa jalla, kalau seorang kita dikatakan membutuhkan kepada para insinyur sipil dan arsitektur yang luar biasa untuk membuat bangunan yang kuat, tahan gempa, tahan api, agar tubuh kita selamat, aset kita selamat. Sungguh umat ini sangat membutuhkan kepada para ulama pembina, para ulama pembimbing yang akan dengan izin Allah dan dengan taufik Allah menyelamatkan jasad umat dari azab Allah yang dilemparkan kepadanya hijaratun, batu-batu yang akan semakin membuat api an-nar itu membara. Ya, itu kebutuhan umat. Mari, ini adalah tugas bersama kita. Apakah kita rela umat ini pandai dengan ilmu dunia? Dia adalah seorang yang memiliki kepandaian dalam ilmu yang dibutuhkan oleh fisik manusia. Tetapi subhanallah, akidahnya adalah dia seorang liberalis yang meyakini Al-Quran itu tidak memiliki nilai sakralitas. Dia adalah seorang dokter, namun dia telah dijangkiti oleh penyakit paham Syiah yang menghina sahabat Nabi dan seterusnya. Sungguh menyedihkan dan berapa azab yang akan datang kepada umat ini. Para hadirin yang saya muliakan, apa manfaatnya seorang berilmu dalam bidang teknik, dalam bidang kedokteran, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, namun ya subhanallah, dia tidak mengerti tauhid. Dia masih minta kesembuhan, datang ke kubur-kubur meminta kesembuhan, meminta barokah pada rezekinya, datang ke kubur-kubur meminta keselamatan untuk keluarganya, meminta jodoh, meminta rezeki, meminta perlindungan kepada arwah nenek moyang. Apa manfaat ilmu kedokterannya? Apakah bisa menyelamatkan dari murka Allah, dari azab Allah? Maka dari itu, mari kita bersama-sama membina umat untuk menjadikan Islam dan ilmu Islam adalah ilmu yang mulia, dihargai dan dihormati. Para hadirin yang saya muliakan, dan semua ini sulit untuk bisa terwujud tanpa adanya ta'awun bersama dan kepedulian bersama. Kepedulian masing-masing kita menyadari bahwa ini adalah tugas kita semuanya. Kemudian nasihat terakhir yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah di antara pokok penting dan pilar utama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terkhusus kepada orang-orang yang akan berdakwah, adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik,
akhlakul karimah ketika dia bertetangga, budi pekerti dan akhlakul karimah yang baik ketika dia bertetangga berumah tangga, akhlak seorang istri kepada suaminya, akhlak seorang suami terhadap istrinya, dan begitu pula akhlak antar sesama umat yang Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka dari itu Islam di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya dan teladan Rasulnya mengajarkan, membimbingkan akhlak-akhlak yang mulia, dan itu tersedia di dalam berbagai atau di dalam literatur Islam yang merujuk kepada dua literatur utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Diwajibkan kita semua untuk mempelajarinya. Tidak cukup waktu saya merinci satu persatu tentang akhlakul karimah, akhlak dan budi pekerti ketika dia berada di jalan, akhlak dan budi pekerti ketika dia berada di masjid, dan seterusnya. Semua itu telah dibimbingkan di dalam Islam ini. Hendaknya kita mementingkan hal ini untuk putra-putri kita. Jangan dibiarkan orang-orang kafir justru yang mendidik, membina akhlak dan budi pekerti istri dan anak-anak kita di rumah. Bagaimana maksudnya? Orang kafir bisa mendidik dan membina istri dan putra-putri kita, akhlak mereka dan budi pekerti mereka, ya, karena melalui berbagai media, majalah misalnya, masuk ke rumah tangga kita majalah yang memuat akhlak-akhlak kufar, akhlak dan cara hidup kaum kafir, dibaca oleh istri kita, baik akhlak berpakaian, akhlak berbicara, akhlak berinteraksi antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga, akhlak seorang anak kepada orang tuanya disajikan dalam berbagai majalah tadi. Begitu juga dalam media elektronik yang begitu canggih di masa ini. Kita dididik, dibina, yang sebenarnya untuk dibinasakan oleh kaum Yahudi dan Nasara melalui berbagai media itu tadi, dengan berbagai acara mulai pagi hingga pagi, dalam berbagai media yang beragam ini tadi, mulai pagi hingga pagi, berbagai kegiatan terus silih berganti, sampai-sampai istri dan putra-putri kita itu seolah dihipnotis oleh berbagai media tadi. Seorang istri bisa lupa tugasnya untuk suami, tugas rumah tangganya, gara-gara terhipnotis oleh berbagai media tadi. Dia duduk tercengang melihat berbagai acara demi acara silih berganti, lupa kepada kewajibannya. Bagi dia sebaliknya suami, lupa terhadap tugas mendidik anak. Dari waktu ke waktu dia perhatiannya kepada media itu. Sebentar acara ini, pertandingan itu. Dari waktu ke waktu diumumkan, diiklankan terus. Diperdengarkan kepada telinga kita, kepada istri kita, telinga anak-anak kita. Ya subhanallah, ya subhanallah. Betapa Yahudi dan Nasara itu memang luar biasa dengan upayanya membinasakan umat Islam. Maka dari itu, bangkitlah wahai saudaraku, bangkitlah wahai kaum muslimin, melindungi diri kita, istri dan anak-anak kita, anak didik kita, murid-murid kita, dari upaya pembinasaan akhlak dan budi pekerti yang terus digencarkan oleh kaum Yahudi dan Nasara melalui berbagai media. Jangan ada yang berkata bahwa di dalam media itu juga ada unsur positif. Kalau saya terima alasan ini, saya katakan ya, ada unsur positifnya. Tapi berapa jumlahnya? Berapa jumlah unsur positif dibandingkan unsur-unsur negatif yang ada? Coba kita renungi dengan baik. Apa sih yang terbaik di dalam televisi? Siaran apa yang terbaik dalam media ini tadi? Tolong sebutkan apa yang terbaik, berapa kuantitasnya. Kalau kita mau mencoba
menelaah, meneliti dan merenungi. Di beberapa media itu digencarkan apa yang diistilahkan dengan berita kriminal. Entah apa nama acara itu. Tetapi topiknya adalah menyebarkan, memberitakan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di tengah-tengah umat. Pembunuhan, perampokan, perzinahan, selingkuh, dan yang lainnya yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Subhanallah, sikap seperti ini memberitakan, menyiarkan berbagai perbuatan kriminal dan perbuatan keji yang terjadi di tengah umat, disampaikan kepada umat, telah melanggar syariat Islam, telah melanggar syariat Allah, melanggar Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ini saya sedang membahas satu acara saja. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tasbi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berbagai perbuatan keji di tengah-tengah umat, baginya adalah azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat nanti. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini ayat Al-Quran. Kita baca ayat ini. Kita baca, wahai saudaraku muslimin, Al-Quran kita, wahyu Allah menyatakan, melarang kita menyiarkan berita-berita kekejian yang terjadi di tengah umat. Apa efeknya? Di samping telah melanggar perintah Allah, kita dapat merasakan hikmah dari larangan ini, dari syariat yang satu ini. Apa? Semakin terciptanya kondisi dan mental masyarakat terhadap perbuatan keji menjadi suatu hal yang biasa, seolah-olah selingkuh yang sebenarnya itu adalah perzinahan, menjadi soal hal yang biasa pembunuhan, menjadi suatu hal yang biasa perampokan, karena setiap hari diberitakan rekonstruksi lagi. Ada rekonstruksi bagaimana cara mencurinya, dilihat oleh anak-anak kita, diperhatikan oleh kaum muda, direkam, dan sudah banyak peristiwa perbuatan keji yang ternyata setelah diintegrasi, sebabnya, pendorongnya adalah ketika dia menyaksikan peristiwa ini dan cara-caranya dalam media-media yang ada. Ya subhanallah, satu syariat Allah dilanggar, muncul berbagai efek negatif. Belum lagi acara-acara yang lainnya. Ada yang menyatakan, apa itu larangan kita menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola internasional antar klub-klub di Eropa? Ya subhanallah, kalau seandainya efek negatif yang muncul, ya, hanya, saya katakan hanya menurut pandangan kita, tetapi itu adalah besar di sisi Allah, hanya melupakan kita dari berzikir kepada Allah, tidak cukup. Apalagi sampai melupakan banyak pihak untuk menegakkan sholat. Cukup membuat Yahudi dan Nasara senang, tertawa, terbahak melihat kondisi kita. Cukup itu sebagai mafsadah, efek negatif yang sangat besar. Belum lagi figuritas putra-putri kita telah diambil oleh Yahudi dan Nasara. Berapa banyak figur putra-putri muslimin adalah pemain-pemain kafir, pemain-pemain sepak bola kaum kufar, sampai mereka memajang gambarnya, menggantungkan gambar-gambar pemain kafir di kamar-kamar mereka, di mobil-mobil mereka. Ya subhanallah, putra-putri muslimin bisa lupa kepada siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, bisa lupa siapa itu Umar bin Khattab, dan siapa itu Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat Nabi. Umat Islam, putra-putri muslimin bisa lupa terhadap kebesaran dan keagungan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan yang lainnya. Ya subhanallah, cukup ini sebagai efek negatif yang sangat luar biasa. Kita melihat kadang-kadang mendapati hendak salat di masjid, saudara kita masuk ke masjid, masya Allah, dia tidak mau datang ke masjid. Ketika kita mau takbir, di depan kita seorang pemuda memakai kaos bergambarkan seorang pemain sepak bola kafir,
masuk ke masjid muslim, masuk ke masjid muslimin. Ya subhanallah, betapa besarnya efek negatif itu. Para hadirin yang saya muliakan, mari agama Islam yang sangat mementingkan kepada akhlak dan budi pekerti ini adalah agama yang mulia, cinta Allah ini kepada hamba-hambanya, dan Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Kita melihat kondisi ini, merenunginya, dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Semoga keterangan atau nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin ada waktu beberapa menit saya beri kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Semoga sedikit tausiah yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya tentunya yang pertama, dan jadi sebab ampunan bagi dosa-dosa saya. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk semua hadirin yang menghadiri majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini sebagai sebab tambahan iman dan ibadah amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan kajian di malam hari ini. Kita berjumpa lagi insyaallah di kajian esok hari sebagaimana telah diumumkan oleh panitia. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.